Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hikmah melaksanakan sholat dan berzikir. Nama saya Muhammad Syarif, absen 19. Saya mewakili Muhammad Hanafi, absen 20. Saya Muhammad Nathan, nomor absen 21. Muhammad Zaki Nurisan, absen 22. Saya mewakili Mutia Najwa Aziza, nomor absen 23. Saya Nadlirina Hanif, nomor absen 24. Saya Nazwa Mutiara Gadisibowo, absen 25. Saya Krisya Uyanti, absen 27. Salat. Pengucapan dari bahasa Indonesia. Salat bahasa Arab as-salawat disebut as-salawat. Bahasa Arab as-salah juga sholat. Salat adalah salah satu jenis ibadah bagi para pemeluk agama Islam yang berbentuk perkataan dan perbuatan dengan diawali oleh gerakan takbir dan diakhiri dengan gerakan salam. Zikir. Zikir bentuk tidak baku zikir. Dan zikir, transkrip al-zikir adalah puji. Bahasa Arab, pujian kepada Allah yang diucapkan berulang-ulang. Zikir juga merupakan sebuah aktivitas ibadah dalam umat muslim untuk mengingat umatnya. Untuk mengingat Allah. Sholat merupakan salah satu kewajiban yang kita jalankan setiap harinya, terutama dalam menjalankan sholat 5 waktu, di mana hukumnya wajib bagi setiap umat muslim. Sholat sendiri merupakan rukun Islam yang kedua, yang sangat ditekankan atau menjadi ibadah yang paling utama setelah 2 kalimat syahadat. Sholat juga merupakan tiang atau fondasi agama, jadi sholat sangat penting bagi kita semua. Lalu sebenarnya apa pengertian sholat dan bagaimana dasar hukumnya? Berikut adalah penjelasannya. Sholat, dasar hukum sholat. Sholat sendiri sebagai salah satu tiang agama Islam. Maka banyak dari ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada umat Islam untuk menjalankan ibadah sholat, di mana setiap muslim yang muhalaf wajib melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam, seperti firman Allah berikut ini. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Manfaat sholat. 1. Dapat mencerahkan wajah. Sebelum menjalankan sholat, kita diwajibkan untuk berwudu secara lahir. Wudu ini membersihkan wajah kita dari kotoran yang melekat. Orang yang menjalankan sholat dengan catatan khusyuk dan bersungguh-sungguh, wajahnya akan cerah. 2. Menerangi hati. Orang yang menjalankan sholat, hatinya akan merasa lebih tenang. Kita hanya fokus mengingat Allah. 3. Menyehatkan badan. Menjalankan ibadah sholat juga akan membuat badan sehat, sebab ritual yang gerakan sholat seperti halnya orang yang sedang berolahraga, mulai dari kepala hingga kaki, semua kita gerakan. 4. Menjadi faktor ketenangan dalam tubuh. Sholat merupakan salah satu bekal amal ibadah yang akan menolong kita kelak di akhir nanti. Di dalam sebuah hadis disebutkan amal ibadah pertama yang ditanya di akhirat nanti
adalah sholat. Sholat, syarat sholat. Dalam menjalankan ibadah, sholat terdapat beberapa syarat yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Di antaranya adalah 1. Beragama Islam. 2. Memiliki akal yang sehat dan tidak gila. 3. Sudah dewasa atau balik. 4. Bersih dan suci dari najis, haid, nifas, dan sebagainya. Selain itu, terdapat beberapa syarat agar sah sholat yang kita lakukan. Di antaranya adalah 1. Waktunya telah tiba. 2. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. 3. Suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. 4. Menutup aurat. 5. Menghadap kiblat. Berzikir. Zikir adalah perbuatan dengan Islam, menyebut, menuturkan, dan mengatakan, serta dengan hati mengingat dan menyebut. Memahami bacaan zikir pagi dan petang merupakan satu upaya senantiasa selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekatkan diri padanya. Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq menjelaskan zikir adalah tiang penopang yang sangat kuat atas jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Atas, seorang sufi yang menulis Al-Hikam, kata-kata hikmah, membagi zikir atas 3 bagian, zikir jali, jelas, dan nyata, zikir khafi, samar-samar, dan zikir hakiki, sebenar-benarnya. Zikir berasal dari kata zakara. Yazukura adalah zikir. Zikir memiliki arti perbuatan dengan lisan, menyebut, menutupkan, mengatakan, dan bahwa zikir jidlamin saja yang dapat diartikan pekerjaan hati dan lisan. Selanjutnya, secara istilah sendiri, pengertian zikir tak terlalu jauh dari makna-makna lughawi. Di dalam kamus modern seperti Al-Munawir, Al-Munajir, dan sebagainya, sudah pula menggunakan pengertian istilah seperti zikir dengan arti bertasbih, mengganggukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Risha unmute. Berzikir merupakan hal yang telah umum di dalam Islam. Banyak ayat Al-Quran yang berisi perintah Allah SWT agar manusia senantiasa berzikir, mengingatnya. Beberapa ini di antara adalah surat An-Nisa ayat 103, Al-Maidah ayat 4, Al-Hajj ayat 36, dan Al-Jumu'ah ayat 10. Oleh sebab itu, berzikir telah menjadi suatu bentuk kegiatan atau ibadah yang dilakukan umat muslim yang juga dapat memperoleh pahala. Maka dari itu akan baik jika dilakukan agar dapat mengetahui secara lebih rinci. Berikut ini kami telah rangkum pengertian zikir beserta bentuk dan keutamaannya yang dilansir dari jurnal lain. Berzikir. Pertama, bahwa berzikir dalam sholat memiliki pahala yang besar. Selain itu, dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menghindari perbuatan keji dan munkar. Dalam surat Al-Ankabur ayat 45, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Kedua, berzikir adalah untuk mengingat Allah. Maka ketika hambanya mengingat Allah, maka janji Allah bahkan bahwa akan mengingat hambanya tersebut. Dalam Al-Baqarah ayat 152 disebutkan, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ketiga, Allah akan mengampuni orang yang berzikir, sebagaimana Allah mengampuni dosa Nabi Yunus dengan mengeluarkan dari perut ikan. Dalam surat As-Saffat ayat 143 sampai 144. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir atau bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.